dimulai diseminasi budaya positif dan penerapan di sekolah oleh kepala sekolah. Yang pertama dulu, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang bertatah tinggi dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada siang hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di sekolah ini untuk melakukan diseminasi budaya positif dan penerapan di sekolah yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah kami. Mari Tuhan, Tuhan yang memimpin di dalam acara ini dan juga Tuhan yang selalu berotoritas di dalam kehidupan kami. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jadi padu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa Tuhan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kami memulai kegiatan ini, ada baiknya kita melakukan screening supaya kita untuk bisa kita melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Mari Bapak Ibu, mari kita. Ada Pokemon rumput basah.
sini kami sebagai CGP Angkatan 10 akan memaparkan materi pada saat ini untuk kegiatan diseminasi kita dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mari sama-sama kita mengikutinya. Kita mulai dari budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak dan Ibu? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid yang mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian daripada budaya positif dan juga bagaimana apa tujuan daripada budaya positif itu. Jadi konsep inti budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Ada nanti kita terangkan di sini ataupun kami terangkan di sini Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam keyakinan kelas, serta yang ketujuh adalah segitiga restitusi seperti yang sudah kami pelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif pada program atau pendidikan guru penggerak. Kita mulai Bapak Ibu dari pembelajaran dengan paradigma baru. Mengapa dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru? Daripada Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai prinsip berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran kita mungkin selama ini monoton saja ataupun belum secara kontekstual. Jadi kalau dia sudah pembelajaran dengan paradigma baru, dikatakan dengan paradigma baru, berarti kita sebagai guru ini, sebagai pendidik, kita itu tidak hanya membuat pembelajaran kita monoton seperti biasa, ceramah, menggunakan alat peraga seni, kita mungkin belum begitu maksimal begitu. Jadi kalau ini dia pembelajaran kita dengan paradigma baru pada saat ini, kita itu sesuai dengan diferensiasi sehingga siswa kita itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu semua siswa kita ini ataupun pembelajaran kita berdasarkan kebutuhan ataupun minat daripada siswa itu atau murid kita. Pembelajaran kita harus berpihak kepada murid seperti itu. Jadi tidak boleh kita memaksakan kehendak kita supaya nanti dalam pembelajaran ini bisa sesuai ataupun sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh siswa atau yang dibutuhkan oleh siswa, maka dia akan sesuai dan akan sesuai dengan perkembangan sesuai teori psikologi modern tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, siapa yang tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapakah dimensinya? Ayo Bapak Ibu. 6 Pak. Ya, coba Ibu Angkat tangan. sebutkan ataupun sebutkan dan mungkin ya bisa disebutkan dimensi apa saja itu. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, baru bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Inem yang sudah memberikan apa itu dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Yang 6 ini harus sebenarnya itu dicakup di dalam visi sekolah ataupun seorang guru penggerak. Jadi pada saat ini Bapak dan Ibu, itulah yang menjadi kontekstual pada saat ini adalah profil pelajar Pancasila inilah yang akan kita buat ataupun kita capai untuk inilah tujuan daripada pembelajaran kita dengan paradigma baru. Jadi paradigma yang lama bagaimana? Yang hanya monoton begitu saja. Siswa kita suruh siswa itu kita masuk ke kelas, kita suruh mereka mengerjakan tugas biar bisa kita ngapain? Kita bisa melaksanakan tugas kita yang lain lah. Yang lain misalnya kita bisa bebas menggunakan HP, ya kan? Kita bisa tidak melihat siswa kita, karena mungkin kita agak ada sedikit kemalasan mungkin daripada kita, ya kan. Jadi pada saat ini kita akan belajar tidak boleh lagi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan apa saja yang menjadi kebutuhan siswa dan dapat kita lakukan dalam pembelajarannya. Jadi itulah pembelajaran dengan paradigma baru.
Dan yang kedua Bapak dan Ibu adalah disiplin positif. Seperti yang dikatakan tadi, disiplin positif itu adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif itu pembiasaan kita. Misalnya apa? Ketika kita masuk ke kelas, coba di sini siapa Bapak Ibu yang masuk ke kelas membuat semacam bagaimana kita menyambut siswa kita ke dalam kelas? Apakah kita buat dia merasa senang? Mereka merasa senang, mungkin kita buat dengan pelukan kita atau dengan salam menyalam. Yang 5S Bapak dan Ibu, senyum, senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu harus kita biasakan Bapak dan Ibu. Di dalam kami program pendidikan guru penggerak ini, itulah yang harus kita laksanakan pelaksananya dalam budaya positif. Itu salah satu contohnya. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita tadi adalah menciptakan supaya mereka memiliki disiplin dirinya dulu. Disiplin diri dulu kepada siswa. Supaya bagaimana? Supaya dia bisa nanti berperilaku pada kebajikan universal. Bagaimana kebajikan universal itu adalah secara menyeluruh Bapak dan Ibu. Jadi dia nanti bisa menjadi insan yang berguna ataupun yang bisa melaksanakan menerapkan disiplin positif ini dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga Bapak dan Ibu, anak didik kita semuanya nanti bisa sukses di kedepannya. Jadi itulah mungkin motivasi kita sebagai pendidik. Kemudian yang ketiga di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa kebutuhan dasar kita? Kita sebagai manusia, kita butuh apa? Nah, seperti itu. Mungkin kebutuhan kita bagaimana akan kehidupan kita, misalnya kalau siswa kita, mereka butuh apa? Mereka butuh, mungkin ya Bapak Ibu, mereka butuh apa? Ketika mereka melakukan pembelajaran di kelas, mereka butuh perhatian misalnya. Kenapa? Siswa ini adalah anak-anak kita yang harus kita anggap sebagai anak kita sendiri di rumah. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah apa yang menjadi sesuatu yang dasar, namanya juga dasar. Tujuannya supaya nanti berbuat ke yang lebih baik pada saatnya. Kemudian ini dia jenis-jenis daripada kebutuhan dasar manusia tadi. Bertahan hidup, itu yang pertama, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang kebutuhan tentang bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu juga harus kita penuhi. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang-kadang kita Bapak dan Ibu, siswa kita dengarkan enggak kalau mereka memberikan tanggapan. Jangan-jangan kita tidak menganggap mereka. Begini Bu, begini Pak katanya. Kita sibuk dengan yang lain. Misalnya ketika ini terjadi, maka kita berarti tidak kita penuhi kebutuhan dasarnya, itu penguasaannya. Kita harus mendengar mereka. Mereka adalah anak didik kita yang harus kita dengar. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita bagaimana? Harus kita berikan kebebasan kepada mereka. Mandiri kita buat mereka. Itu mungkin bagi kelas tinggi ya kan, karena mungkin kalau bagi kelas rendah mereka masih perlu pengawasan. Nah, jadi mungkin dia masih mencoba hal yang baru, kita coba hal yang baru. Kita suruh mereka mencari ide-ide, tapi jangan kita lepaskan, harus kita bantu dia atau kita pantau juga. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Pernah tidak Bapak Ibu kita di kelas kita monoton saja, selalu tidak ada humornya, tertawa kita tidak pernah, ya kan? Harus ada itu Bapak dan Ibu, bermain. Sekali-kali kita harus ada juga bermain peran misalnya. Humornya juga harus ada, jangan monoton terus. Itu dah kebutuhan dasar manusia tadi, ya kan? Jadi jangan kira-kira nanti ketika kita ke kelas dia
siswa kita menjadi bosan. Kenapa? Karena ya itu aja. Apalagi kita kan SD guru kelas. Kita selalu yang menjadi aktor utama di kelas kita. Nah, guru ya kan. Kecuali mungkin mata pelajaran hanya mungkin PJOK, muatan lokal, ya kan SPDP, mungkin itu aja yang bergantian. Kalau guru kelas ini kan agama juga. Jadi yang guru kelas ini kan masih di dalam terus. Jadi harus memberikan referensi ataupun membuat sesuatu yang baru, membuat humor, mungkin antusias supaya mereka tertawa, supaya jangan membosankan, itu maksudnya. Itulah kebutuhan dasar manusia yang 5 yang sudah kami terangkan di sini. Kemudian yang keempat, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada jenis 3, yaitu 3 jenis motivasinya. Itu yang pertama, hukuman. Ini kira-kira kita nanti yang mana yang sudah kita lakukan seperti itu. Hukuman itu artinya tidak terencana ataupun tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah. Dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Pernah nggak kita menghukum siswa kita ketika dia tidak mengerjakan PR-nya? Ngapain kita suruh mereka? Itu kan kalau hukuman secara tiba-tiba ya kan. Siapa di sini Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh hukuman? Supaya bisa kita jelaskan nanti, kita tahu jelasan hukuman, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman Bapak Ibu, siapa yang bisa tahu? Tidak selesai PR. Dihukum, gitu. Dihukum. Contoh misalnya hukumannya apa? Bersihkan Kamar mandi. Taman. Bersihkan kamar mandi, kata Bu tadi kan. Kemudian itu dia ya Bu, kita lihat nanti perbedaannya. Kalau dia, kemudian kedua adalah konsekuensi. Itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi terencana memang dia, disepakati itu sesuai peraturan. Konsekuensinya apa misalnya? Ketika siswa tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah lari keliling lapangan 5 kali misalnya. Sudah sepakati itu di kelas, ya kan? Terencana. Tetapi kan murid tidak nyaman. Tapi harus dilakukan karena sudah itu konsekuensinya. Misalnya ada guru piket mengatakan konsekuensi misalnya. Konsekuensinya jikalau tidak lengkap pakaian seragamnya. Apa konsekuensinya? Misalnya si guru itu membuat apa? Kamu harus membawa ataupun beda dengan hukuman tadi ya. Ini kan terencana, disepakati bersama. Mungkin kita sepakat bahwasanya yang tidak lengkap seragamnya kita hukum, jangan kita hukum. Kita berikan konsekuensinya. Apa dia? Misalnya tidak bisa ikut ataupun tidak berbaris bersama dengan teman-teman yang lain atau buat barisan-barisan di belakang sendiri. Itu konsekuensinya dan itu harus dipatuhi. Tetapi tidak membuat murid tidak nyaman, tetap tidak nyaman. Kita lihat yang ketiga, restitusi. Nah ini dia, mungkin yang baru ya Bapak Ibu mungkin mendengarnya. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Salah murid tadi harus perbaikinya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia yang mencari solusi sendiri. Itu restitusi. Nah, nanti kita lanjutkan yang di dalam. Udah tahu kita perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang mana sering kita lakukan di kelas? Berupa hukuman kah sering atau konsekuensi atau justru restitusi yang tidak pernah kita lakukan? Itu kita sadari masing-masing Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol guru. Ini 5 posisi kontrol guru. Ini juga nanti saya tanyakan Bapak dan Ibu satu persatu. Penghukum. Nanti kita lihat masing-masing kira-kira ada kasusnya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, coba kita perhatikan fotonya. Teman, pemantau, dan manajer. Yang 5 ini Bapak dan Ibu nanti kita tahu apa kira-kira kita di kelas. Nah, kita lihat ya. Ya.
Jadi di sini ada sebenarnya kasusnya. Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Sepertinya Adi yang terlambat hadir di sekolah. kenapa ya? Nah, ini nampaknya besar semua. Cuma ini yang nampak. Hah? Baca kena jadi termacam. Ya. Di sini ada kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah, terlambat si Adi, ya kan? Jadi itu dia sebagai penghukum gurunya ya. Nada yang suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mulai terlihat ya kan, matanya terlihat, matanya melotot dan jari menunjuk atau menghardik. Nah, itu sebagai penghukum dia. Terlambat lagi katanya, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih datang tepat waktu? Itu dia penghukum gurunya. Tanyakan kepada bagaimana kira-kira, maksudnya begitulah mungkin situasi gurunya ya kan, itu kan dia penghukum. Kita bagaimana? Kita lihat kemungkinan murid marah dan atau bersifat agresif katanya. Jadi bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencari bukunya atau kerja meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat mobil atau motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau tadi adalah siswa tadi adalah dia ada gurunya sebagai penghukum, ya kan? Kita marah-marah, mata kita melotot, terlambat terus. Kita bilang, dia pasti akan merasa kesal dan marah, ya kan? Marah juga si siswa ini. Awas kau ya, bapak guru, awas kau ya, guru katanya. Kapan ku kempeskan ban keretamu katanya. Nah, itu dia contohnya. Kalau sebagai seorang penghukum, kita lihat yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya pun mungkin merapat pada anak, lesu, ya kan? Adi, gitu dia kan. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu dengan cara yang seperti ini katanya? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, mungkin akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru penghukum tadi, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang akan bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu lebih berbahaya ketika kita membuat guru ini merasa bersalah si siswa ini. Lembutnya memang kita ya kan, tetapi dampaknya kepada siswa lebih parah lagi daripada si penghukum tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga sebagai teman, posisi guru. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kita lihat kasusnya tadi. Adi katanya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan ya kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti pak guru bantu. Kamu ini, kan senyum-senyum. Kamu ini. Katanya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi ini kan Bapak Ibu, ada contohnya ini. Ini adalah kelas 6 kita angkatan yang ini. Ini semua rata-rata seperti ini. Ataukah mungkin karena dia dekat dengan wali kelasnya, sehingga guru yang lain tidak dianggapnya. Saya aja masuk tidak dianggap itu sama mereka. Tidak dianggap sama mereka. Kenapa? Karena ini tadi mungkin ya kan. Mungkin ya, ini kemungkinan besar. Tetapi tidak juga mungkin hanya kepada Ibu Pinem yang tahu itu, karena dia yang bersama kelas 6. Tapi itu yang saya dapatkan dengan kelas 6. Kemudian yang keempat sebagai pemantau.
Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Oleh guru dan Adi tadi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Tanya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, kata gurunya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah itu terlambat. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Namanya pemantau. Ya harus dipantau semua. Yang terakhir mungkin inilah yang paling tepat, manajer. Nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi Bapak dan Ibu, dari yang kelima tadi, di mana posisi kita selama ini di kelas? Apakah kita penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, apa tadi lagi? Nah, teman, pemantau atau manajer? Kebanyakan kita di mana? Posisi kita apa? Kita harusnya tidak seperti setelah kita belajar hari ini. Ya. Jadi inilah tadi yang kelima ini tadi Bapak dan Ibu. Itu dia ada, karena ada itu ilustrasinya. Penghukum, kan buatnya. Pemukul merasa bersalah, kamu salah. Teman, memang dia bagus, tapi ada negatifnya. Kemudian pemantau, akan dipantau dia. Manajer, lihatlah manajer. Itulah dia. Itu yang paling bagus sebenarnya Bapak ini. Itulah mengenai 5 posisi kontrol guru. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita lihat kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ada tugas tidak dikerjakan oleh murid. Kita lihat sebagai penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu gurunya berdiri di depan dengan sebelah kaki di depan kelas. Kita laksanakan nggak seperti itu di kelas misalnya. Kalau pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Itu pembuat masalah. Teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Coba, kita main games katanya. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Kalau pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Agak kejam dia ya. Yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Seperti itu seorang manajer. Dia harus biar siswa kita itu tahu bahwasannya bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi harus kita benar-benar mengetahui posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Coba, ini yang menjawab satu persatu. Kita
mulai dari mungkin dari Ibu Siregar, ya kan? Posisi kontrol apakah aku ini? Sebagai apa dia ini? Saya kecil sekali dengan kamu. Itu Bu sebagai apa dia itu? Posisi kontrol sebagai gurunya sebagai apa tadi? Bisa kita lihat yang ini tadi ya Bu. Ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang ini dia. Saya kecil sekali dengan kamu. Ibu bilang pembuat merasa. Mari kita lihat jawabannya. Kita berikan aplaus. Berarti benar. Ibu sudah memahami, ya kan? Sekarang kita lihat. Yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Di Umar pun bilang penghukum. Kita lanjut. Kita lihat. Benar. Selanjutnya ini Ibu apa ya? Ibu kita berikan kepada Ibu Pinem agama Kristen. Saya baca Bu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai apa itu? Ini Bu, ini bisa. Ibu lihat. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer? Iya. Ternyata kita memahami, ya kan? Selanjutnya, ini sebagai apa, Ibu? Bapak lah. Pak Pelaut. Ayolah lakukan demi Bapak. Ayolah lakukan demi Bapak. Iyalah pasti pertanyaan Bapak ya. Ayolah lakukan demi Bapak ataupun demi Ibu. Gitu. Sebagai, mari kita lihat. Oke. Mungkin yang terakhir kepada Ibu Anggreni. Mungkin tuh. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sebagai pemantau. Iya. Oke. Dari Bapak dan Ibu, ini semuanya apakah memang kita benar-benar mengetahui apa yang menjadi posisi kita sebagai seorang guru? Jadi kita harus benar-benar, dan yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang manajer. Jadi seorang manajer itu memang benar-benar supaya dia bisa memahami seluruh isi ataupun bagaimana kelasnya, bagaimana siswanya, dan akan bagaimana bisa kita buat dia untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Jadi itulah dia Bapak dan Ibu. Kita akan berlanjut ke keyakinan kelas. Tapi sebelum kita lanjut ke keyakinan kelas, kita speaking dulu. What's up, it's your boy Silento. Sophia Grace. Oh, we're about to turn up, baby. Let's go. I wake up every day like hello beautiful, 'cause this world is so crazy and it can bring you down. You're too short, too fat, too skinny. Hey, well excuse me if I think that I'm pretty. So I don't care what you say, 'cause I'm original. And I learned how to love me from my head down to my toes. Let 'em know if you with me. Hey, 'cause I finally found the answer is in me. Tell 'em so, baby. So go ahead, be proud, be different. Hey, that's what makes you one out of a million. Whoa, my mama, she say, Tell us what she said.
Bapak dan Ibu, ada dua lagi, yaitu keyakinan kelas dan nanti ketiga restitusi. Bapak dan Ibu, saya bertanya, mengertikah yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Apakah kita baru mendengar atau mungkin sudah kita dengar tapi belum kita laksanakan? Ada yang tahu keyakinan kelas sebelum kita lihat ke sana? Ada yang sudah menerapkan di kelas? Ada. Kelas 6 sudah diterapkan. Kelas 1 udah, Bu? Sudah. Kelas 4, Bu? Hampir, Pak. Hampir. Semoga di tahun ajaran baru nanti semua kelas kita melaksanakan. Ya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dengan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi buat keyakinan kelas masing-masing supaya bisa, bukan peraturannya, tapi keyakinan kelas. Kami setiap melaksanakan lokakarya ataupun setiap melaksanakan lokakarya di tempat kami selalu membuat keyakinan kelas sebelum melaksanakan kegiatan. Bagaimana apa-apa saja seperti itu yang harus dipatuhi. Misalnya kan kami kemarin sana itu apa? Tidak merokok ketika pembelajaran dimulai atau pembelajaran berlangsung. Kan tidak membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah pada tempatnya. Jadi memang dikatakan diusahakan supaya kata-kata tidak itu jangan terlalu banyak digunakan. Jadi boleh ya kan membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan tempat kita setelah kita melaksanakan kegiatan kita. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal bagi semuanya. Dibuat dalam bentuk positif, ya kan, dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Sebenarnya Bapak dan Ibu, bisa kita buat tadi pada saat keyakinan sekolah. Nanti mungkin bisa kita buat keyakinan sekolah kita. Ini kan keyakinan kelas sebenarnya guru yang berperan. Saya sebenarnya Bapak dan Ibu tidak ke kelas, tapi pada keyakinan sekolah seperti itu. Mungkin itu nanti yang kita buat. Setiap keyakinan kelas, di sini ada contohnya, terlalu kecil tulisan di sana. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai atau merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Yang kedua, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan. Jadi, ini dia keyakinan kelasnya. Bisa dibuatnya bagaimana? Setiap anggota kelompok itu, atau anggota kelas harus apa? Belajar katanya tadi. Perlu belajar, senang, melakukan tugas. Dan hormat juga tadi, ya kan? Jadi itu bisa poin-poinnya. Misalnya Bapak dan Ibu buat ke dalam apa? Suruh siswa kita membuat dalam bentuk pernyataannya masing-masing. Nanti disatukan. Sebenarnya bisa kita buat tadi, tapi kan untuk saat ini memang tidak mungkin lagi, ya kan? Jadi buat dia, misalnya kelas 5, ya kan? Hanya 12 orang. Bukan berarti 12 nanti di sana keyakinan kelas, bukan. Mungkin ada sama siswa itu yang mirip. Misalnya datang tepat waktu, kan? Atau jangan ada yang terlambat. Ya Bu, mengerjakan tugas. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kemudian jangan, ya kan, membuang sampah sembarangan, atau tadi membuang sampah pada tempatnya. Itu dia. Mungkin masing-masing siswa ada nanti semuanya itu. Pernyataannya itulah disatukan menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini juga bisa menjadi suatu bentuk tadi kita satukan semua keyakinan kelas di kelas 1 sampai kelas 6 ini tadi, bisa kita buat menjadi suatu keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Tetapi pelaksananya mungkin seluruh warga sekolah, bukan hanya guru tapi juga siswa. Jadi semuanya bisa, tapi tidak boleh lagi sekarang. Jangan lagi peraturan katanya, tetapi keyakinan kelas. Makanya kita siswanya nanti
keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Nah, itu dia. Bukan peraturan sekolah mana yang kamu langgar, gitu lagi. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Kalau misalnya siswanya yang tadi mungkin tidak mengerjakan PR, berarti ada juga di sana mengerjakan PR tepat waktu ataupun mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika siswa kita tidak mengerjakan tugas tepat waktu, bisa kita tanya dia, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, itu dia mungkin keyakinan kelas bisa kita laksanakan nanti di kelas kita masing-masing. Kemudian ke segitiga restitusi, mungkin ini yang terakhir. Segitiga restitusi itu, ini mungkin juga ada yang baru mendengar. Kami pun karena pendidikan guru penggerak baru kami melihat atau mendengar segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan. Berarti kalau bilang restitusi berarti aku ini sudah menembus kesalahan, bukan. Tapi belajar dia dari kesalahannya, diperbaiki kesalahannya, seperti itu. Jadi itu dia untuk memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ada 3, namanya juga segitiga restitusi, berarti ada 3 kegiatan yang termasuk ke dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas, itu berbuat salah. Itu kata-kata yang mungkin berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kata-katanya kalau dia dalam menstabilkan identitas, namanya juga kita stabilkan dia identitasnya, kita kembalikan dia kepada bagaimana dia sebenarnya. Kan seperti itu. Kan ada siswa kita yang bersalah, nanti ada kita lihat di video saya dalam penerapan segitiga restitusi dengan siswa. Jadi kita melihat dia berbuat salah itu manusiawi, ya kan? Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu dia menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu dia kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat mungkin ya. Ada mungkin situasi merebut masing-masing, atau misalnya di kelas saling rebutan, ya kan? Si anak ini tetap mempertahankan, ya kan? Mempertahankan apa yang ada pada dirinya ataupun menjadi miliknya. Maka kita bilang patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Gitu. Pada saat validasi tindakan yang salah, ini memang harus ada kasusnya baru bisa kita mengerti. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Bapak dan Ibu, mungkin kita lihat di sini adalah nanti kita lihat penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa kelas 6, 2 orang, yaitu yang pertama Marvel Sembiring. Dia kasusnya adalah guru. Itu ada diberikan tugas oleh gurunya, tetapi gurunya pergi, ada undangan ke dinas pendidikan, jadi ditinggalkan. Si siswa tadi tidak melaksanakan tugasnya. Jadi bisa kita lihat dalam video yang ini. Selamat siang, silakan masuk. Silakan duduk. Marvel, kamu mengapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas ini, Pak. Ya benar. Kemarin kamu masuk kan? Ya Pak, masuk, tetapi saya tidak menentukan tugas. Marvel, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Pak Guru. Karena kita manusia biasa, bukan manusia yang sempurna. Di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah,
Tetapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Marvel bisa mengumpulkan tugas. Iya Pak. Boleh Bapak tahu, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak selesai mengerjakan tugas Pak, sehingga tidak bisa ikut mengumpulkan seperti teman-teman. Mengapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman kamu bisa selesai. Saya capek dan ngantuk Pak, soalnya saya tidur terlalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikan. Ya Pak. Kamu masih ingat kejadian kelas kita? Masih Pak. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kejadian kelas belum? Belum Pak. Keyakinan yang mana? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak. Pertama, saya yang pertama karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru dan akan saya kumpul besok. Baik, terima kasih. Pak Guru apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak. Oke. Bapak dan Ibu, kita lihat tadi di dalam video tadi si anak tadi yaitu si Marvel sebenarnya sana sudah dibagi 3 langsung prosesnya. Dan yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Siapa yang Bapak Ibu yang bisa mengingat salah satu kata dalam menstabilkan identitas tadi? Dari yang pertama tadi. Ketika si murid dipanggil, bagaimana tadi? Kita dulu kan, Marvel, kamu tahu mengapa kamu saya dipanggil oleh Pak Guru? Nah, seperti tadi, kita stabilkan identitasnya. Jadi dia menjawab, ya kan? Si anak menjawab tadi apa? Iya Pak, mungkin, kan mungkin kata dia, mungkin karena saya tidak mengumpulkan tugas. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kita ke mana tadi? Validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakannya, ya kan? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Atau mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas tadi? Tapi tadi bilangnya apa? Karena saya ke teman-teman yang lain bisa melaksanakan tugasnya. Kenapa kamu tidak? Karena saya capek, mengantuk. Dan saya mengantuk Pak. Kemudian terakhir tadi apa? Menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tahu Pak, dan tidak bertanggung, dan selalu bertanggung jawab, dilanggarnya bertanggung jawab akan tugas. Jadi itu aja Bapak dan Ibu, mungkin itulah dalam penerapannya di dalam kelas kita untuk segitiga institusi. Kemudian di sini yang kedua adalah mengenai siswa yang tidak ataupun siswa kita ini namanya adalah Salsa. Jadi Salsa ini tidak melaksanakan ataupun dia ketika pelajaran PJOK, setelah selesai pelajaran PJOK, dia tidak menggunakan sepatu lagi. Dan sampai jam istirahat terus sampai pelajaran berikutnya tetap dia tidak memakai sepatu. Nah, seperti itu dia. Ada juga ini video yang kita lihat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silahkan masuk Nah. Silahkan dulu. Salsa, kamu tahu mengapa dipanggil ke sini? Kenapa ya Pak? Mungkin karena saya tidak memakai sepatu. Iya, betul. Kamu mau membawa sepatu kan? Iya Pak, Salsa, setiap manusia pernah berbuat kesalahan, termasuk Pak Guru. Hal itu adalah hal wajar, dan setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Iya Pak. Salsa pasti punya alasannya. Mengapa kamu tidak memakai sepatu? Kan tadi baru selesai praktik PJOK. Baiklah, pada praktik pelajaran PJOK memang harus melepas sepatu. Tapi kalau di kelas, apakah boleh kita tidak memakai sepatu? Tidak Pak, maaf saya salah. Setelah pelajaran PJOK saya langsung bermain. Jika tidak pakai sepatu lebih enak Pak, tidak panas. Walaupun kamu nyaman tidak memakai sepatu, kira-kira apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, memakai seragam lengkap. Nah, ternyata kamu masih ingat ya. Lalu apakah yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan langsung memakai sepatu setelah pelajaran PJOK. Saat bermain juga saya akan tetap memakainya Pak. Baik, mulai kapan kamu akan melaksanakannya? Sekarang Pak, sampai kelas saya akan langsung memakai sepatu.
Bagus. Kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan semoga kamu menjadi anak yang selalu mematuhi aturan sekolah. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, itu tadi adalah si Salsa tadi membuka sepatunya ketika pembelajaran PJOK atau praktik pembelajaran PJOK selesai. Tetapi ke dalam kelas ke pelajaran selanjutnya juga dia tetap tidak menggunakan sepatu. Jadi dia sudah melanggar salah satu keyakinan kelas, yaitu memakai ataupun memakai pakaian seragam. Itu kan termasuk pakaian seragam juga. Jadi Bapak dan Ibu, ini hanya sebagian kecil contoh daripada masalah yang bisa kita lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Semoga dengan adanya ini bisa kita membantu di dalam penyelesaian masalah kita dalam kelas kita masing-masing. Ini hanya testimoni saja, mungkin hanya testimoni siswa saja ini ketika mereka diberikan tugas ini, apa yang mereka rasakan. Nama saya Marvel Sembiring, siswa dari SD Negeri 030317 Gunung Sayang. Hari ini saya sangat senang sekali karena dapat berdiskusi dengan Pak John untuk mencari solusi tentang permasalahan saya sendiri, yaitu karena tidak mengumpulkan tugas. Maka dari itu saya harus mengumpulkan tugas dan diberikan kepada saya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Siswa dari SD 030317 Gunung Sayang. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena saya bisa berdiskusi tentang Pak John membahas masalah saya sendiri, yaitu memakai sepatu ketika sudah selesai pelajaran PJOK. Terima kasih. Tadi sudah banyak kita lihat dan kita dengar bahwasannya apa yang menjadi bagaimana penerapan disiplin positif tadi di sekolah kita ataupun di sekolah yang akan kita lakukan. Dari yang seperti yang Bapak Ibu kita lihat, nilai-nilai ataupun yang ketujuh tadi, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, proses kontrol guru, kegiatan kelas, dan segitiga restitusi yang akan kita kuatkan ataupun apa ketika kita melaksanakan kegiatan kita ataupun tugas kita di kelas, ya kan, sebagai seorang guru, penyerapan disiplin positif ini sangatlah penting, termasuk ke dalam seperti segitiga restitusi tadi yang sudah kami buat dengan siswa, bahwasannya Bapak dan Ibu juga harus menerapkannya di kelas seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung dibawa ke kantor, berjumpa dengan kepala sekolah. Kita dulu sebagai seorang guru, kita selesaikan. Kira-kira permasalahannya kita ngerti nggak seperti itu, apa kira-kira ya? Dan kita tidak boleh merujuk kepada seorang siswa, mungkin dia orang tuanya kita kenal atau bagaimana, jangan. Tapi kita harus secara objektif, kita lihat dia seperti itu. Jadi budaya positif ini bisa kita lakukan jikalau kita sudah sepakat semuanya untuk bisa melaksanakannya. Setelah kegiatan ini kita diharapkan supaya bisa melaksanakan ini dengan baik nanti, tentunya di dalam kegiatan kita di sekolah ini pada saat nantinya mungkin diminta oleh pimpinan kita ataupun di sekolah kita ini supaya kita terapkan masing-masing agar apa yang menjadi tujuan daripada pemerintah kita, termasuk ke dalam guru penggerak ini, ya kan, calon guru penggerak atau dalam pendidikan guru penggerak, harus Bapak Ibu nanti ambil bagian di angkatan berikutnya, angkatan 11, angkatan 12 mungkin kita lanjutkan, dan Bapak Ibu bisa terpanggil ke dalam kegiatan guru penggerak ini karena banyak hal positif yang bisa kita dapatkan daripada pendidikan guru penggerak. Mungkin kepada guru-guru yang sudah 50 tahun ke atas memang tidak diperbolehkan lagi mengikuti, memang tidak diperbolehkan karena batas usianya sudah ada. Bagi yang di bawah 50, mari Bapak Ibu kita sama-sama. Tidak ada batasan bagi guru honorer, tidak ada batasan bagi guru PNS ataupun ASN, tidak, semua bisa. Semua bisa kita mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi, baiklah, mungkin itulah yang menjadi kesimpulan kita pada saat ini. Terima kasih atas atensi semuanya Bapak dan Ibu. Kiranya ilmu yang saya berikan pada saat ini bermanfaat dan juga Bapak dan Ibu bisa laksanakan di dalam sehari-harinya di kelas nantinya, supaya anak didik kita semakin baik ke depannya,
baik dalam pembelajaran ataupun di dalam kegiatan kita di dalam sekolah ini, supaya sekolah kita juga nanti menjadi sekolah yang lebih baik lagi, terkhusus pada visi sekolah kita yang sudah kita perbaharui kemarin, supaya bisa kita laksanakan dengan baik, agar kiranya nantinya kita semua dapat menjadi pendidik yang bisa sukses, ataupun di dalam kita melaksanakan tugas kita bisa menjadi pendidik yang selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga dapat kita menerapkan pembelajaran yang telah disepakati bersama tadi dalam apa yang sudah saya bicarakan pada saat ini. Terima kasih. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know